Tapi bahasa Python itu lebih ke arah detail, seperti tulis biasa. Ini enggak lebih pure ke arah bahasa pemrograman. Simpelnya seperti itu. Bapak Ibu yang pernah mengajar pemrograman, bahasa web dan sebagainya itu kan banyak menggunakan yang namanya pemrograman di akhir setiap proses sebelumnya. Nah itu nggak perlu dilakukan di Python. Bahasanya sangat powerful, katakan powerful karena dalam pengembangannya sudah sangat banyak, sangat dimudahkan kita dalam mengembangkan sebuah aplikasi misalkan terkait dengan machine learning atau artificial intelligence. Di dalamnya itu sudah sangat banyak tersedia. Biasanya yang kita kesulitan adalah data apa sih yang digunakan di sana, tipenya apa, prosesnya bagaimana. Kadang dengan menggunakan Python ini kita kesulitan untuk menjelaskan, misalkan ingin menggunakan sebuah modifikasi, karena kita berikan input sudah langsung hasilnya berupa output saja seperti itu. Itu yang biasanya terjadi. Nah, muncul pertama kali tahun 1990 oleh Guido van Bosschoot. Ini ceritanya dia ingin mengembangkan kronologis sebuah sistem operasi baru. Tapi bahasa pemrograman itu kan kita tahu ada bahasa scripting atau bahasa pemrograman yang langsung dieksekusi. Itu perbedaannya di sana. Dia ingin menjawabnya tersebut sehingga dalam sebuah kita nanti bisa dieksekusi lewat script atau menggunakan sebuah executable. Nah, ini yang saya katakan di Python itu sudah sangat dimudahkan, sudah sediakan beberapa algoritma yang mungkin sudah sangat sering dikenal seperti misalkan backpropagation, deep learning juga ada, kemudian data mining dan lain sebagainya. Nah itu digunakan data science itu dalam industri untuk melakukan analisis. Jadinya jika sudah memiliki data, tinggal kita olah, kita sesuaikan dengan input dari masing-masing algoritma, kemudian dia menghasilkan sebuah yang atau data yang paling berguna untuk semua industri. Jadinya Python ini banyak digunakan di industri-industri, sehingga data science itu sangat penting. Oke. Nah, nah untuk saat ini ada dua versi yang tersedia dari Python ya. Sebenarnya ada Python 3 sekian dan 2 sekian. Kenapa ini menjadi dua versi? Mungkin karena startnya di 2 itu terakhir versi 2 adalah 2.7. Ada beberapa library yang hanya mendukung di Python 2, belum bisa naik ke Python 3. Kalau nggak salah 2015-2016 itu baru berkembang namanya Python 3, tapi belum banyak yang melakukan peralihan dari Python 2.7. Nah karena yang bisa saya bilang sangat berbeda antara Python 3 dan Python 2 adalah dari fungsi printnya nanti. Kalau print itu di Python 3 itu sebuah objek, sebuah function. Jadi nanti dalam tulisannya itu menggunakan tanda kurung. Kalau Ibu mencari sebuah referensi dengan menggunakan Python tanpa print atau menggunakan tanda kurung, nanti masih menggunakan Python versi 2, versi 27. Nah, nanti hati-hati ketika mencari atau mengembangkan sebuah aplikasi atau sebuah riset, Bapak Ibu, apakah dia itu menggunakan Python 2 atau Python 3? Apakah sudah mendukung atau belum? Karena nanti agak jauh berbeda ya. Sebenarnya impact-nya itu nanti ke library-library yang lainnya itu. Jadi agak sulit penyesuaian. Oke. Nah, nanti yang saat ini kita akan menggunakan Python yang versi 3. Yang saya gunakan adalah 3.7. Mungkin boleh versi 3 ke atas, 34, 38 itu boleh. Nah, untuk downloadnya silakan masuk ke Python. Kemudian nanti di downloadnya itu silakan disesuaikan versinya. Nah, nanti ketika download di Windows itu ada 3 versi biasanya. Yang versi executable-nya atau versi web installernya, kalau ada satu saya lupa. Kalau yang web installer itu berarti perbedaannya hanya di size-nya saja. Kalau web installer berarti kita jalankan, nanti dia dulu lewat source-nya. Kalau langsung full-nya itu tinggal langsung dieksekusi saja, next saja. Nggak terlalu jauh berbeda.
Oke. Nanti kira Bapak Ibu yang sudah menginstal Python. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan versi yang lebih terbaru, mungkin nanti ada beberapa library yang belum didukung, biasanya seperti itu ya. Jadinya cari nanti versi rilis yang stabilnya itu, silakan digunakan, tinggal di-download saja. Yang mana? 37 boleh. 37 boleh. Sudah stabil sih. Masih 37. Salah Pak. Nya pun ini ada versinya ya, tapi nggak jauh berbeda dengan kalau yang masih dalam plafonnya 37. Silakan pakai yang mana saja boleh sih. Kalau saya pakainya 370, ini rilisnya 27 Juni 2018. Ini 20 Juni. Kalau yang Windows ini ada 3 versi ya, embedded, executable, dan web installannya. Itu pakai yang executable saja langsung build-in-nya, technical details saja. Ini yang .exe. Kalau dilihat perbedaannya hanya di size-nya saja. Nah, untuk IDE-nya itu bebas ya, bisa menggunakan, ada yang mungkin pernah mengenal Anaconda. Anaconda itu sudah built-in, sudah menjadi satu dari developernya. Kemudian dalam pengembangan IDE-nya ada Spider, ada Jupyter, itu Bapak Ibu bisa install, tapi size-nya itu lumayan besar, 1,1 giga lebih kalau nggak salah. Nah, kalau saya depan bisa menggunakan PyCharm ya, PyCharm boleh, itu bisa menggunakan. Saya pernah menggunakan Spider, tapi kesulitannya itu agak sulit gimana ya? Awalnya saya pernah menggunakan Anaconda, kemudian menggunakan Spider. Saya beralih ke PyCharm-nya, itu lebih enak. Nah, langsung kadang untuk eksekusinya itu lebih lama dengan menggunakan Spider itu daripada menggunakan PyCharm. Nah, Bapak Ibu silakan bisa dulu PyCharm-nya. Lalu install Python-nya nanti sebenarnya sudah langsung disediakan IDE-nya ya. Itu dengan nama biasanya idle-nya itu ya. Nah, ini idle bawaan langsung dari Python-nya. Tapi ini kesulitan nanti misalkan kalau Bapak Ibu ingin mencari sebuah library atau menginstalnya. Nah, nanti dengan menginstal biasanya menambahkan misalkan menggunakan pip atau menggunakan conda. Nah, itu cara untuk menambahkan sebuah library dari luar di-download ke dalam Python. Karena bawaannya kan masih kosongan. Nah, misalkan kalau menggunakan library misalkan dengan nama nanti atau SQL-nya itu harus diinstal dulu. Kalau menggunakan idle itu nanti tampilannya dalam bentuk konsol seperti ini ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini Python 3.7.0. Nah, ini Python yang dijalankan menggunakan konsol, script shell-nya sudah langsung bisa dijalankan. Bapak Ibu di sini bisa langsung ngoding, ini seperti bahasa shell sebenarnya.
pakai yang community aja biar nanti. Oh jalan. Kalau yang Ada kreasi bro. Ada kreasi. kalau community biasanya sebenarnya. Tapi nggak tahu fitur apa saja yang berbeda dengan ini. Macam kalau nggak salah sekitar 200-an. 200 ini semoga. Karena kamu sekitar ribuan, saya rasa saya koneksinya aman. Masih. Man. Ini kan sebenarnya sih. Aneh ini spicy. Saya pakai susu aja. Jam. Ada paypal. Oh, yang luar Apa sih? Saya nggak ada tuh. Apa sih itu? Jam. Itu kan. B Y C A R M. Kalau pengaman spider. Kucing pakai Tiga ini juta itu pertahan. Jadi beli tadi tidak ada. Berserahkan tadi. Nah minimal terus lah. Free trial. Tahun 2014. Ketika tuh sih. Bapak Ibu yang mungkin pernah mengejar siapa ya? nanti versi kita kan banyak, ada yang 2 dan ada yang 3. Nanti Bapak Ibu bisa install 27 boleh, 37 secara bersamaan di satu PC juga boleh. Nanti ibaratnya itu adalah seperti environment-nya. Jadi ketika mengembangkan sebuah aplikasi, Bapak Ibu menggunakan versi yang 27 atau yang 37, itu bisa diatur. Nanti kalau mau install yang terbaru, install lagi, nanti ada muncul versi yang terbaru lagi, versi 38. Jadi nanti ketika mau create sebuah project baru, pakai virtual environment-nya yang 38. Virtual environment-nya itu sama seperti kalau di PHP itu kan, ketika membuat website itu pakai PHP versi berapa? Versi 5.6 atau versi 71, 72, 73, itu sama sih konsepnya, nggak jauh berbeda. Jadinya dalam satu laptop itu bisa diinstal, ada yang 27, ada yang 37, ada yang 38, mungkin nggak masalah, bebas. Oke. Nanti bisa diatur di project interpreternya itu. Nah kalau di Anaconda itu bisa, kira ada yang pernah menginstalkan, yang sudah menginstal Anaconda? Nah, tapi tidak ada bisa lagi. Picam. Banyak lah, banyak versi. Ada kan boleh. Picam mana pernah? Anaconda boleh. Picam pernah. Karena nanti banyak sebenarnya IDE untuk Python ini yang nggak hanya ini saja. Pribadi. Channel pribadi. Subscribe lalu subscribe. Like. Subscribe apa subscribe? Aneh kayaknya apa? Download deh. 14 lah. Yang sudah install lumayan banyak berarti. Ya. Kita lihat ke materinya. Gak ada orangnya. Ini masuk dulu nih. Download Mac Spider. Nah seperti yang tadi, kita nanti bisa dijalankan lewat terminal. Terminal. Terminal bentuknya seperti ini. Nanti ketika di Windows buka aja CMD, ketika aja Python, nanti akan masuk ke dalam program Pythonnya. Nanti di sana Bapak Ibu bisa langsung loading Pythonnya. Nanti lihatlah versi berapa yang berjalan. Versi 27, 6 dan lain sebagainya. Nah untuk menginstal library-nya itu jangan dulu masuk ke Python-nya, tapi nanti installnya lewat CMD 2 dulu. Oke, ada istilahnya skip. Nah itu kesulitannya kalau menggunakan terminal. Nanti kalau sudah menggunakan IDE, Bapak Ibu tinggal tinggal diklik cari, cetak, install, udah selesai. Itu sih perbedaan.
Idle itu agak sedikit susah gampang. Ada yang menggunakan IDE, Integrated Development Environment-nya. Nah ini ide yang saya katakan tadi langsung bawaan dari Python-nya, langsung diinstal, langsung digunakan IDE. Kalau menggunakan atau membuat sebuah file baru, ini kan menggunakan konsol. Kalau menggunakan sebuah halaman baru, tinggal di file new, nanti di save, jadi diangkat saja. Tapi sama. Nah, IDE yang lain ada banyak ya. Ada PyCharm-nya, ada Spider, PyDev, Fiddle, dan Wing-nya. Mungkin ini yang paling sering digunakan, PyCharm dan Spider. Karena ini sudah sangat banyak. Ada lagi satu, misalkan menggunakan Jupyter misalnya. Jupyter itu nanti ketika di-run itu dengan dalam bentuk web aplikasi, jadinya lebih interaktif ya. Kalau ini kan seperti program biasa, diisi, dijalankan, langsung muncul di konsolnya outputnya apa. Kalau menggunakan Jupyter itu saya sendiri nggak pernah menggunakan ya, tapi pernah saya melihat orang menggunakan. Dia langsung presentasi dengan menggunakan Jupyter, dia buat halaman tersendiri. Nanti di Jupyter itu kita bisa menyisipkan sebuah code untuk menjalankan sebuah coding, tinggal dirun langsung hasilnya apa. Simpelnya seperti itu. Itu menggunakan Jupyter. Bebas menggunakan yang mana? Boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Oke, kita mulai aja masuk ke dalam basic dari Python itu seperti apa. Nah, untuk menampilkan sama ya, dengan menggunakan perintah print seperti bahasa C yang lainnya. Kemudian, nah ini yang saya katakan perbedaan dengan Python 2. Kalau print ini kita disertai dengan kurung. Jadinya print spasi Anda ketik apa. Nah, kalau yang kita ketahui ketika sebuah baris kode dengan akhiran buka kurung tutup itu berarti kan menyatakan sebuah function. Sehingga print di dalam Python 3 ini dia dibuatkan menjadi sebuah function tersendiri. Berbeda dengan nomor 2. Itu perbedaannya. Nah, nanti kalau melihat sebuah contoh kasus dengan tidak menggunakan kurung itu berarti masih menggunakan versi 2. Versi 27. Karena banyak simpang siur perbedaan versi yang beredar, kurang lebih nanti hati-hati dalam di print aja sih bisa dilihat antara 27 dan 3 atas. Nah, yang tadi untuk baris atau blok kode di Python itu menggunakan indentation. Yang selama ini kita tahu bahasa pemrograman itu menggunakan kurung. Nah, nanti di Python itu menggunakan tab atau menggunakan spasi. Spasi yang bisa 4 spasi. Jadinya jika if true akan dieksekusi maka dilihat dari indentation ini di awalnya itu. Berarti ketika masuk ke tengah berarti ini bagian dari if-nya. Jika ada baris kode lagi dengan setara dengan if berarti itu di luar dari if-nya. Itu perbedaan. Nah ini untuk menyatakan ini biasanya digunakan titik 2. Titik 2 dan lain sebagainya dan seterusnya. Kan ada elif, titik 2, else. Ini saya membedakan. Nah ini X sama dengan 1, nggak usah pakai titik koma. Jadinya lebih ke arah bahasa manusia dikatakannya. Jadinya lebih mudah untuk dimengerti. Ini sih yang paling penting ya. Jangan lupa menambahkan tab atau spasinya. Kadang ketika baris kodenya itu banyak, bingung membaca ini sih masuk yang mana, ini masuk yang mana, biasanya seperti itu ya. Apalagi di dalam satu file ada sebuah kelas, ada sebuah function, kemudian ada function lainnya, nanti bingung biasanya. Tapi jangan bingung, nanti itu bisa dipecah per modul-modul, nggak salah, tinggal diimport saja. Biar nggak memudahkan dalam melakukan proses coding ya. Ini yang poin pertama, menggunakan indentation, tab di tengah sebagai penanda, menjorok, istilahnya. Menjorok paling ya. Kalau ada itu jorok. Nah, untuk pendefinisian variabel dengan tipenya itu tidak menggunakan deklarasi tertentu ya. Sama seperti C di Java itu variabel A itu adalah integer, enggak seperti itu. Langsung saja digunakan. Kurang lebih sama seperti PHP. Jadi nanti akan ditentukan berdasarkan tipe datanya. Sehingga kita itu tidak statik, tipenya tidak statik, bisa berubah. Nah, karena dia nanti setiap variabel itu akan disertai dianggap sebagai sebuah objek. Objek apa?
ketika kita mendefinisikan sebuah objek, nanti kita bisa gunakan functionnya. Nanti misalkan dia dengan tipe array atau list, istilahnya list di dalam Python, nanti dot apa kan kita berarti mengakses sebuah function tersebut, kita bisa lakukan akses di sana. Itu objeknya di sana, langsung bisa digunakan gampang. Jadi nggak perlu mendefinisikan tipe data, tinggal pakai aja A sama dengan tipenya langsung 7, misalkan C sama dengan 7.0. Otomatis yang B itu dikenali sebagai float, yang A itu sebagai integer. Kalau string ya langsung saja menggunakan petik 2 atau petik 1 kalau salah. Nah ini kemudahannya. Jadinya nggak perlu mempelajari tipe-tipe data. Nah tipe data kalau dia ada ini boolean, sama seperti bahasa pemrograman yang lainnya, nggak jauh berbeda. Ada boolean, kemudian string, integer, float, hexadesimal, complex, list, tuple, dan dictionary. Yang saya ingin soroti mungkin yang tiga ini ya, yang agak sedikit berbeda, list, tuple, dan dictionary. List itu apa? Sama seperti array konsepnya. Datanya itu bisa berubah. Kalau tuple itu datanya tidak bisa berubah. Sama seperti mendefinisikan sebuah konstanta. Di awal berapa, nanti nilainya itu bisa bervariasi, bisa sebuah string atau sebuah float atau sebuah integer, tidak masalah. Kalau dictionary itu menggunakan key dan value, jadinya indeksnya itu di luar dari angka 0, 1, 2, 3. Misalkan menggunakan x sama dengan titik 2 apa, kemudian y sama dengan apa. Nah kita akses indeks yang menggunakan nama dan tadi set nilainya menggunakan titik 2. Kalau di PHP kan menggunakannya sama dengan tanda panah, saya nilai yang menggunakan di bahasa ya. Ini mungkin sedikit perbedaannya. Nah, ada lagi satu, ini yang paling banyak populer digunakan di data saya, itu dengan istilah NumPy. Ada mungkin pernah dengar NumPy. Nah itu beda lagi, tipe datanya dia mendefinisikannya tersendiri, karena nanti dalam pengolahannya itu bisa saja komanya itu sangat banyak atau sangat kurang, nanti tipenya itu sangat berbeda. Nah nanti biasanya ketika ingin mengolah menggunakan misalkan menggunakan machine learning, misalkan SVM atau gate propagation, biasanya sih menggunakan tipe data NumPy itu ya. Jadinya diparsing dulu ke nanti ke apa, nanti baru bisa digunakan. Kalau enggak nanti biasanya dilakukan pengecekan ke tipe datanya, kalau nggak sesuai biasanya munculnya error. Nah NumPy itu adalah sebuah library, sehingga itu harus diinstal terlebih dahulu. Ini sih basic dasar. Nah untuk penamaan variabel ada beberapa kriteria. Karakter pertama itu bisa berupa huruf atau garis bawah, garis cross, nggak masalah. Karakter selanjutnya dapat berupa huruf, boleh garis cross lagi atau sebuah angka. Diizinkan. Di Python itu diizinkan karena ada seperti di Laravel itu kan pakai underscore untuk mendefinisikan sebuah construct. Itu penamaan function atau variabel berarti sama. Kemudian karakternya itu bersifat sensitif. Alif aksana bukan anti aksana, itu kurang lebih ya sedikit. Tapi sayang sekali Pribadi. sayang sekali kemarin Pak alif aksana nggak ada. Ini contohnya nanti nama depan itu kalau perlu dipisahkan boleh pakai underscore. Nah ini contohnya ya. Ingin mendefinisikan main integer sama dengan 7, langsung saja 7, nggak perlu ribet-ribet lagi pakai datanya, float menggunakan tanda titik. Jangan kelupaan kalau nggak bisa dengan titik maka dia masih dikenali sebagai integer. Floatnya menggunakan seperti itu. Nah, print my float nanti munculnya 7.0, my float kita parsing menjadi float berarti 7.0. Ini cara parsing nilai. Simpelnya. Kalau itu integer atau string ya langsung nilainya apa. Jadinya nanti ketika di print my float itu harusnya 7.0. Ketika dia di float maka dia akan memiliki sebuah tanda koma. Mungkin yang sudah install itu bisa dicoba-coba atau lewat ID-nya itu boleh, nggak masalah. Atau lewat script-nya langsung.
komen pagar ini komen di dalam Python. Jadi nggak akan dijalankan. Kalau komen banyak itu agak ribet sebenarnya. Petiknya itu 3 kali. Petik, diisi, petik. Petiknya double. Boleh yang double, boleh yang single. Oh iya. Itu contoh. Apa? Petiknya banyak. Nah, Spider. kalau yang menggunakan Pancam sebenarnya bahasanya agak mungkin kita tahu merujuk ke suatu benda yang Biasa nulis nih. saya juga dulu awalnya Pancam. Mungkin saya paham aja. Kalian mungkin lebih paham lagi. Apa ini? Unicam. Do not import setting apa? Do not import setting. Macam pembicaraan. Kalau Pancamnya di awal itu biasanya ada konfigurasi ya. Konfigurasinya apa? Apakah sudah memiliki konfigurasi yang sebelumnya itu bisa dilakukan import. Kalau nggak mau ya silakan buat baru nanti. Nah ini tampilan untuk menggunakan Pancam. Ada yang menggunakan Pancam, ada yang menggunakan Spider, nggak masalah. Nah, kalau yang menggunakan idle sama saja ya. Nah kalau menggunakan Pancam ingin coba-coba kode bisa langsung di Python konsolnya, ini nggak masalah. Tanpa harus buat file, bisa dijalankan dulu di Python konsolnya. Ini sama seperti bahasa shell scriptnya itu, langsung dieksekusi, langsung ditampilkan. Nah kalau terminal itu biasanya digunakan untuk melakukan kode seperti melakukan instalasi pip, install apa gitu, install napi dan lain sebagainya, itu bisa lewat menggunakan terminal. Nah sama seperti di idle dan bawaan dari Python itu, kalau ingin menjalankan langsung saja misalkan integer sama dengan 7. Nah. No. Unicam ini. Go challenge. Ya saya enggak kok ya kan. Variasi sedikit. Variasi sedikit. Jangan salah. Nah ini bisa langsung digunakan di konsolnya, misalkan integer 7, nanti kita langsung bisa print di sini 7. Kemudian bisa kita cek lagi Bisa. langsung dieksekusi. Ini tanpa menggunakan file baru. Kalau di idle menggunakan file baru, cara gampang pilih file, new file. Nanti di sini A sama dengan 10, sama dengan B sama dengan 12. Nah ini menggunakan idle contoh ya. Kalau yang menggunakan bawaan dari itu sudah jalannya sama dengan di modul. Nanti eksekusinya di sel ini. Jadinya file ini seperti sebuah sel aktif, dieksekusi munculnya di sel yang tadi. Sama seperti di bahasa C di konsolnya muncul. Kalau salah, kalau nyoba-nyoba bisa, tanpa harus membuat sebuah file baru. Anikin ya.
ini kan Gara-gara kalau main ada dari Masih nanti kenapa? Kan asalnya kayak novel. Kalau cuma ngedit paling bisa. Kalau jalan aja Teks. Oh, ini punya aku. Biar aku. Tengah kan. lokasinya. Tergantung. Udah jadi. Lihat kan? Sing Udah jadi. ada Caranya dah. Lihat ini. Kayak jam. Aduh anak spider. Lihat aja. dianggap di bawahnya Michael. Gue buat. Aneh masalah tuh. Cuma ada berapa Mana-mana ya. Bicara orang. Ada di mana? Oh iya. Nih. Koron. Dua, sisi Yeko. Koron ya, koron. Isi pintu. Berbahaya. Pribadi dong. Pribadi. Pribadi, Pak. Oh, ini ada nih. Jajannya Pak, tinggal dia Pak. Pribadi. Pribadi ya. Oh bisa. Siapin dulu. Ulang. Berbuat sampai penyakit tuh. Oh, langsung dirane kan. Oh, anak itu. Kamu belajar berapa sama dia? Ini masih juga masih. Masih nanti. Oh, bisa juga. Jangan pipinya loh. Oh, ada di koma. Iya, ya, ada adanya. Dia tuh ngasih programnya kan pintar Pancangnya ini bisa di pintar konsolnya. Kalau ini filenya, ini pintar konsolnya. Ini seperti ini juga bisa dibawa. Oke, dulu nih Pak.
yang tinggal dilakukan dioperasikan A kali B langsung di print bisa saja. Bang. Kira ya. Saya clear ya. Menambahkan file itu langsung di latihan itu di bagian. Nah, Harus di bikin bawah project latihan ini. ini. Oh langsung itu. Bikin ini operatornya ini. Udah banyak sih kalau lihatnya. Kasihan dia. File Sinyal clear. Sonova di situ. Sudah bisa. Ini satu model jadi. Jadinya ini satu project. Kalau beda file itu bisa dikatakan sebuah function atau model. Oh, bisikannya ini dulu. Doang ya. Otomatis itu. Tadi integer itu terkait dengan sekarang string ya. Untuk string itu kita definisikan dengan tanda petik 1 atau petik 2. Kurang lebih sama perbedaannya di bahasa lainnya. Jika ini kita menyatakan petik kan berarti ini illegal karakter. Dan maka biar amannya pakailah petik 2. Kalau pakai petik 1 boleh misalkan nanti bisa ditambahkan dengan tanda text slash kalau nggak salah. Mana dari petinya pakai petik 2 biar aman. Itu perbedaannya. String 2 dengan double quote dengan single quote itu perbedaannya sih. Kalau di string Awan bersih. kalau 1 bisa, tapi kalau di tengahnya hidung pakai tanda petik nggak bisa, error ya. Barangnya itu diakhiri jadinya nanti legal karakternya. Nah kayak ini kan, don't worry about apostrophe. Di sini kan ada petik, nanti ketika di print nanti muncullah petiknya. Oh ya, sebagai petik apa error. Oh. Nah, ini misalkan 1, 2 ketika kita tambah maka hasilnya adalah 3. Kan otomatis dikenali bahwa Wah, bisa gitu ya? 1 dan 2 itu adalah integer ketika ditambahkan nanti hasilnya adalah 3. Kalau string untuk concatenation itu sama ya dengan menggunakan tanda plus. Kalau di PHP pakai titik, kalau yang lainnya pakai koma dan lain sebagainya. Pada seperti itu. Print hello world berarti hasilnya adalah hello world-nya. Yang perlu diperhatikan adalah operasi number dengan string itu nggak disupport. Jadi, misalkan hello plus 1 ya itu nggak akan bisa ya, karena beda tipe yang beda. Misalnya kalau view 3000 gimana Lupa. Kan hello plus 3000. Nah, bisa lupa. Coba sih, kalau langsung aja bisa di sini. Pak, ini caranya mana Pak? Tapi kalau gini ya. Tadi ngidam itu tulisan Error. Pada content string non integer string. Artinya ini Pakai koma. Plus Plus. Oh, kan gitu aja. makanya itu pakai nambah konsul lah. 3000 ya. Kalau koma, kalau gabungin string Sih, sama konsul variabel. string sama variabel. Oke, plus Plus juga. A sama dengan A. Yes. Ini kan Karena kita konsul gitu. Di beten ya, Pak. ketik di bawah. Oh, ini A plus B. Oke. C. Yuk. Tunggu. F5. A plus B. Ada dia sih. Tuh. Kita nih kan. Hati-hati juga kalau ini string, ini integer, walaupun ini stringnya bernilai 1, ini integer, maka tetap nggak akan diparsing secara otomatis. Itu nggak ada fungsi seperti itu. Tetap di error jadi. Kita pengakuan keyboard. Sudah. Tidak. Maksudnya Oh, bikin form. Gimana cara pakai pop ini? ada di setting itu. Udah. Setting apa itu kan di Iya, setting. Kita konsul. Ini kan ambil
Next. Kedua, ini sama aja pengen. Singnya mau keyboard. Ini ngelanin keyboard. Command R kan? Ini ingin dioperasikan dengan B dengan tipe integer, maka diparsing dulu A-nya simpelnya kan sama gitu. Harus satu tipe pokoknya baru bisa dioperasikan. Langsung. Apa jadi maksudnya tinggal integer apa gitu sih. IDE Python. Nah, itu dicam. Nah, di Python itu kita bisa melakukan assign secara bersamaan. AB dengan 3,4, berarti dari A dan B itu A-nya 3, B-nya sama. Wah, hebat. Assign secara bersamaan, secara berurutan boleh dilakukan. Oh ya. Assignment kemudian, nah ini list ya. Kita masuk kepada tipe data lainnya adalah list itu seperti array ya. Jumlah data itu dapat isi sesuai keinginan. Kita nggak perlu mendefinisikan berapa jumlahnya, nanti tinggal ditambah saja menggunakan function append. Nah ingat, variabel di Python itu objek ya. Berarti kan ketika itu objek, jika ingin mengakses sebuah function atau metode kan biasanya di Java sama dengan Java ya, diawali dengan tanda titik nanti muncullah apa option yang muncul, append, pop, push dan lain sebagainya. Kemudian value-nya ditambah. Ini simpelnya, jadinya sebuah objek langsung sama seperti di Java. Ini untuk ingin menambahkan, untuk menampilkannya sama ya. MyList itu indeksnya list di Python mulai dari 0, nggak dari 1. Ada beberapa bahasa pemrograman kan mulai dari 1, baik di MATLAB itu mulai dari 1. Kalau di list mulai dari 0, sama dengan yang lainnya. Print MyList 0 plus MyList 1, MyList 2 itu nggak apa-apa. Nah, untuk menggunakan perulangan bisa menggunakan for x in MyList, print x. In ini berarti akan mengakses elemen di setiap MyListnya 1, 2, jadi for itu ada jawabannya. Itu ya list ya. List nggak jauh berbeda. Nanti bisa dieksplor, Bapak Ibu bisa menambahkan dan mengulangkan. Pendefinisiannya list itu pakai kurung situ. Kalau siapa? Coba. Teman saya Pak. Kalau yang kurung itu, kurung bulat itu namanya tuple. Kalau yang kurung kurawa itu namanya dictionary. Itu beda ya. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu misalkannya MyList pakai kurung buka, kurung tutup, berarti kan itu nilainya nggak boleh berubah, bukan tuple. Kalau menggunakan kurung kurawa, berarti indeksnya itu nggak pakai 0, tapi misalkan value-nya tertentu misalkan x apapun. Pasang kunci. Size list berapa? Bebas. Bapak Ibu bisa campur sari, sepertinya bisa juga. Campur sarinya apa? Misalkan di atasnya 1, kemudian yang keduanya alif asana, yang ketiganya adi asana. Boleh. Biasa juga. Oke, Mas. Boleh ya, misalkan di sini A sama dengan A. Nah, ini kan mereka nanti bisa gesturnya apa? Function apa yang ingin digunakan? Pada objek. Oh iya. Bukan 2, 3 A dot dan lagi misalkan tambah sebelumnya aja lagi laksana print A isinya adalah 23 alif dan alsana. Nah, kalau nampilin biasanya kalau di bahasa pemrograman yang lainnya itu kita mau nampilin itu kan harus pakai perulangan dulu ya. Kalau di Python itu langsung aja print A, nanti dia otomatis mengenali. Berarti kalau kurung situ dia sebagai list. Jadi dia nggak perlu pakai for ini print A indeksnya dalam nggak perlu. Langsung aja semuanya print A langsung muncul. Apa sih isi yang di A itu?
nggak perlu lakukan perulangan. Kalau di Python nggak perlu lakukan perulangan. Otomatis. Kalau mau mengakses langsung saja bisa nanti 3 error karena nggak ada indeks 3. Wah, sana. Kalau mau tambah kemudian tidak boleh. Fungsinya nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Misalkan untuk menghapus sebuah value kita bisa pakai remove. Remove nilainya berapa? Ini bukan dihapus dari indeksnya. Ada pop dan ada banyak fungsi yang disediakan. Ada pen, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, stop. Mau remove index tidak ada. Remove indeksnya berarti pakai yang indeks. Oh, pakai index ya. Ya. Pak, bukan pakai indeks Pak. Jadi yang remove pasti dari sih. Kalau mau indeks pakai perintah delete, pakai yang itu. Karena seperti array itu kan seperti sebuah stack ya, kumpulan. Misalkan kalau ini itu di push atau di pop. Itu tentang list array sama, Pak jauh berbeda. Pak cara sujud tuh. Kuat. Nah, untuk operator kita tahu ada banyak ya, aritmetik, logikal, perbandingan dan sebagainya itu sama ya. Plus, minus, kali, bagi, operator aritmatika, kemudian operator string itu penyambungan kata menggunakan plus, yang berbeda. Untuk pembanding sama. Jika ingin membandingkan berarti satu apakah sama dengan satu berarti bernilai true. Kemudian tidak sama dengan berarti pakai tanda seru sama dengan. Kemudian ini sama ya. Huruf siku yang perlawanan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan dan lain sebagainya. Ini sama dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, untuk operator logika itu biasanya pakai and atau or. Ya. And or or B. Kemudian pakai untuk membalikan hasil pakainya not. Kalau yang A-nya true, kita balikan not A berarti menjadi false. Sama ya. Kalau di bahasa yang lainnya PHP kan not itu pakai menggunakan tanda seru ya. Nah, di sini pakai kata-kata not, lebih ke bahasa manusia. Not Wah, Cina. Pribadi nih, pribadi. Oke, ini contohnya. Misalkan kita ingin jumlahkan ini hasilnya berapa. Modulo juga sama ya, dari sisa hasil lagi. Nah, ini untuk pangkat ya. Jadinya kalau mau pakai tradisional berarti 2. Ini 2 kali 3, 2 kali 2 kali 2. Ini salah satu. Hanya masih 5 kali 2 kali 2. 4 kali 2 8. Ini rewardnya. Nah, ini bisa menambahkan ini. String ini kita ingin tampilkan 10 kali, caranya sangat gampang. Hello kali 10. Langsung aja dikali 10. Nggak perlu lagi pakai for, pengulangan lagi sampai 10 kali. Simpelnya seperti itu ya. Sangat-sangat mudah di Python. Sangat mudahnya kita bisa bikin sendiri.